Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi atqana al-masnu'a wa fatara al-mawjudat wa amata al-ahya wa ahya al-amwat. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat, amma ba'du. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Amin Nur MA, Kiai Haji Nurul Anwar, seluruh keluarga besar Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, penceramah kita Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar, beda dikit, beda satu huruf aja, beda juga rezeki. Seluruh para kiai, seluruh para alumni, para pencinta Kiai Haji Nur Ali yang insya Allah malam ini mendapatkan berkahnya. Hal ini kata Al-Imam Al-Qurtubi, kita murid beliau, at-tabarruk bi atharis sholihin, mencari keberkahan dari peninggalan orang-orang soleh. Kalau masih ada Pak Kiai Nur Ali, dia akan bicara hadhihi atharuna, inilah peninggalan kami, lihat dan datangkan. Yang kita hadiri peringatan haulnya bukan orang biasa, tetapi orang yang sangat luar biasa, yang ketinggian derajatnya kata Ibnu Abbas, innalil ulama darajatan fawqal mu'minina bisab'i mi'ati darajah. Kayaknya jamaah udah pada paham ini. Saya baca udah pada begini aja kan. Ya. Menganggukkan kepala itu pertanda tingkat kecerdasannya sudah sangat tinggi. Derajat ulama di atas orang-orang mukmin itu 700. Nggak bisa dikejar oleh siapapun juga. Maka seorang yang sudah dapat predikat gelar ulama nggak bisa disamai. Ulama bulan Maulid 6 bulan kulkasnya nggak bisa ditutup. Bukan kebanyakan gua yang saya rusak. Kadang malam minggu schedule ceramahnya lebih dari 3. Yang tercatat 3. Yang mendadak kadang 3. Pak Kiai tolong hadir di tempat saya 10 menit aja. Penceramah yang saya undang tiba-tiba mendadak terserang penyakit mencret. Kata Pak Kiai, bagaimana? Saya udah tidak, diatur aja.
langsung saya transfer ke nomor rekening Kiai 20 juta. Kiainya nggak mau karena ceramahnya di Kalideres. Buat apa 20 juta kanyut? Kalau Pak Kiai Nur Ali pantang menyerah, dakwah ngajar harus melewati sungai. Sendalnya nggak basah, kakinya nggak basah, tapi yang ikut di belakang Pak Kiai Nur Ali sendal dan kakinya basah. Luar biasa. Itu ngajar di Sembilangan. Yang ngikutin Pak Kiai Nur Ali kaki sendalnya basah. Kiai Nur Ali sampai di Masjid At-Taqwa Sembilangan nggak basah. Yang ikut nganter bilang, guru baca apa supaya bisa nggak nempel sama air? Bismillah lu amalin. Ya amalin tuh bismillah sama yang nganter kelelep tuh. Wiridan itu senjata. Tasbih itu senjata. Yang baca bismillah Pak Kiai Nur Ali, yang hatinya bersih, matanya bersih. Tadi sambutan guru kita mewakili alumni orang yang ikhlas. Sekitar warga Ujung Harapan bila tak ada duit dibagi sama Pak Kiai Nur Ali. Bila melihat orang susah, mudah tangannya untuk memberi bantuan. Orang yang seperti itu bismillahnya tajam. Kalau kita ziarah ke Bangkalan, Syekhuna Khalil, itu di parkiran banyak penjual curi. Iya, saya beli 5. Kemarin besok buat lawan Ahok. Kemarin saya bersama para ulama sudah datang ke KPK, bawa hasil audit BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan Negara. Ahok terlibat korupsi rumah sakit Sumber Waras. Ulama datang ngadu bawa bukti, minta kepada KPK segera memeriksa Ahok. Tapi KPK yang sekarang bikinan Jokowi. Begitu ulama datang, sorenya KPK ditelepon Jokowi, jangan didengerin tuh ulama. Ahok jangan diperiksa dulu. Ya Allah. Saya takut di Jokowi ntar kualat. Kalau stroke bahaya kan. Stroke penyakit berat. Kalau udah kualat, kalau udah gak dengar sama ulama bahaya. Almarhum Nur Khalis Majid sebelum berangkat ke Amerika dipesen sama Pak Kiai Nur Ali. Nur, depannya sama-sama Nur. Nur Khalis Majid. Nur, kalau kau datang ke Amerika, ke luar negeri, bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pulangnya itu la ilaha illallah, jangan sampai goeng. Goeng apa goeng? Ya, kalau pecah sedikit goeng, kalau pecah banyak. Kalau gue enggak. Nur, kau berangkat ke Amerika mewakili dari sekian banyak intelektual di negeri ini. Bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ke Amerika. Pulangnya jangan sampai berubah. Pesen
Kiai Nur Ali buat Nur Alis Majid. Ulangnya berubah tuh, berani melawan sama ulama begitu. Saya ngeri nih Jokowi melawan ulama. Kalau kena sepuh, ya Allah. Kalau gemuk, saya terpantas kaki kita terus. Pak Kiai Nur Ali di tengah-tengah para habaib, Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Faqih, di sebelahnya Habib Husin, Habib Ali, semuanya Kiai Nur Ali di tengah. Begitu mencintai orang-orang soleh. Kata Imam Syafi'i, ana uhibbus solihina wa lastu minhum, la'alli an ana labihim syafa'ah. Aku ini mencintai orang soleh meskipun aku tidak termasuk orang soleh. Rendah diri, tawadhu Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i dikomentari oleh Nabi. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna alima Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman. Nanti bakal ada orang alim dari keturunan suku Quraisy akan memenuhi lapisan-lapisan bumi dengan ilmunya. Ya Allah. Hadis ini dikomentari lagi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kata beliau, wa huwa syafi'iyyu. Yang Nabi maksud dalam hadis itu adalah Imam Syafi'i. Usia 9 tahun udah hafal Quran. Usia 12 tahun kitabnya Imam Malik Muwatta udah dihafal. Yang menjadi rujukan setelah Al-Quran sebelum ada Bukhari, Muslim, tapi masih mengaku orang yang belum termasuk deretan orang-orang soleh. Rendah diri, tawadhu. Kayaknya bingung-bingung. Belum dapat besek. Udah. Di samping Nabi, ulama akan memberi syafaat. Kehadiran orang soleh, kata gurunya Imam Syafi'i Sufyan bin Uyainah, inda dzikri ahli sholah tatanazzalur rahmah. Ketika disebut nama orang soleh, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita datang ke sini, kita berharap ketularan apa yang ada pada diri Kiai Haji Murad. Ya Rabbal Alamin. Bagaimana kualitas ilmu beliau, bagaimana loyalitas beliau terhadap negeri ini, bagaimana keikhlasan beliau dalam menata kehidupan masyarakat Ujung Harapan. Inilah peninggalan-peninggalan beliau. Warga Ujung Harapan sekitarnya bisa antem, bisa tahan lama duduk di majelis zikir. Sekarang hampir jam 12. Tapi saya lihat nggak ada yang pengen pulang. Betah, malu pulang duluan. Agak enak lah, duduk di depan, pulang duluan.
tidak lillahi ta'ala, tidak seperti yang Nur Ali ini. Kalau pulang duluan lillahi besok. Hadirin jamaah yang mulia, maka setiap kita ini memiliki orang-orang yang kita dambakan, orang-orang yang kita muliakan, orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita segani. Siapa yang kita segani, siapa yang kita hormati, siapa yang kita jadikan panutan? Guru kita. Beda dikit. Kebetulan dengan beliau saya ada dalam ikatan persaudaraan Qori-Qori'ah Hafiz-Hafizah Mubalik Jakarta. Dengan beliau kadang kalau lagi keliling ke Bandung ke rumah Nanang Kosmi, jalan sama-sama. Kalau lagi haflah Ramadan 27 di Sunda Kelapa, 17 di Masjid Biru Pondok Indah, 25 di Cok Mutia, kumpul kalau Ramadan. Haflah tilawatil Quran sampai subuh sampai sahur. Beliau ngaji jam 3, suaranya masih kencang. Saya ngaji sore-sore. Sebab kalau udah jam 3 saya nggak kenceng. Kalau masih jam 12 saya masih kenceng. Di jam 12 belum. Saya coba masih kenceng apa enggak? Bismillah. Di antara manusia tak ada yang tahu kapan dia bakal mati. Sekarang, besok, lusa, ulang tahun, nggak ada yang tahu.
rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah ajal tiba, tak ada yang bisa menolak. Kalau belum ajal, ketabrak kereta juga kagak mati. Ada alumni At-Taqwa juga ketabrak kereta di Bintaro, dijahit palanya 17 jahitan. Supirnya mati di tempat. Itu alumni At-Taqwa, terjepit kakinya, keluar dari mobil, harus dipotong dengan alat potong. Setelah keluar, palanya bercucuran darah. Masih ingat Pak Polisi, tolong diamankan, duit saya di bagasi 30 juta. Udah ocor-ocoran masih ingat. Ketabrak kereta, ajal belum tiba, nggak mati. Pulang dari rumah sakit, dirawat seminggu, bikin syukuran, nyebar undangan, syukuran ketabrak kereta kagak mati. Belum tiba waktunya. Kalau udah aja tiba, jangankan kereta, ketiban pensil mati. Berapa gedenya tuh pensil? Cuman 1 kontainer. Hadirin jamaah yang mulia, bila kita datang ke sini, bagi anak generasi yang belakangan tak berjumpa dengan Pak Kiai Nur Ali, tapi kita jumpa dengan darah dagingnya, dengan putranya. Kita cium tangan dengan darah dagingnya, dengan keturunannya, sama dengan kita salaman Pak Kiai Haji Nur Ali. Sangat ilmunya nyambung. Salaman itu disuruh sama agama. Dalam kitab Al-Jami' Ustawir, Nabi bersabda, tasabahu yadhabil ghil an qulubikum. Bermusafahahlah kamu, umum tasabah. Tidak ditentukan tempat, tidak ditentukan waktu, kapan saja, di mana saja boleh salaman. Di pasar Pulau Puter, mana Pulau Puter? Gabus. Pulau Puter, Gabus. Ketemu di Pulau Puter, boleh salaman, nggak ditentukan tempat. Ketemu di kampung Cinyosok. Mana Cinyosok? Cimuning, Kediri. Ketemu dengan teman di kampung Telajung, boleh salam. Ketemu di pasar, boleh salaman. Padahal pasar, kata Nabi, wasyarrul biqa al-aswa, tempat paling jelek di atas permukaan bumi ini pasar. Pasar tempat orang bohong, tukang batu, padahal batu masakan dari Garut. Dia kata ini Sungai Dare. Saya bisa ke Sungai Dare berkat perjalanan Pak Kiai Nur Ali. Saya kemarin ceramah di Jambi di Pondok Pesantren Nurul Jalal, pimpinan Tuan Guru Zahruddin. Dulu di Jakarta tinggal di Menteng Dalam, warung pedok. Kalau kita pedok apa?
Kejedot apa bedot. Dulu Tuan Guru Zahruddin pernah tinggal di Jakarta di Menteng Dalam, warung pedok. Murid beliau di Jakarta Muallim Yunus yang hafal Ihya. Muallim Yunus hafal Ihya, luar biasa. Habib Bakir, orang tuanya Habib Hud, sahabatnya Kiai Haji Nur Ali, setiap Ramadan ada majlis baca Ihya. Habib Bakir lagi baca, dibenerin nama Muallim Yunus, hafal kitab Ihya. Muallim Yunus dulu ngaji sama Tuan Guru Zahruddin. Ada lagi keturunannya Guru Mugni Jakarta. Ada Guru Mugni Ujung Harapan, ada Guru Mugni Jakarta. Sekarang kalau kita ke Senayan, Jalan Gatot Subroto, sebelah kanan dekat Hotel Kartika Chandra, ada masjid, sebelahnya Bank Global. Mimbarnya madep mulon. Emang juga mimbar madep mulon, bah. Itu Masjid Jami Al-Mughni, Guru Mugni. Yang ketika mau meninggal pesan sama anaknya, habis sholat duha, Guru Mugni pakaiin minyak sekitar kamarnya. Kata anaknya, Abah, kok kamar Abah wangi tak seperti hari biasa. Nanti jam 10 mau ada tamu. Kata Guru Mugni, jam 10 mau ada tamu, ntar bangunin Abah habis duha mau tiduran dulu. Begitu tiduran lurus, minta diambilin kitab Bukhari hadis. Dia taruh di dadanya. Begitu jam 10 kurang 10 anaknya masuk ke dalam, mau bangunin, sudah tidak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kiai yang begitu cinta dengan kitab hadis, maka cucunya yang sekarang ini yang spesialis hadis, Dr. Lutfi, itu cucu Guru Mugni, spesialis S3-nya ambil ilmu hadis. Jadi kalau bapak senang ilmu, anak kita bakal nurunin. Kalau kita cinta sama ulama, anak kita bakal nurunin. Kalau Guru Mugni mati di dadanya, naruh kitab hadis. Hati-hati jika ada orang tua mau mati di dadanya ada gaplek. Bahaya itu. Begitu mati ditaruh di liang lahat, ditinggal 7 langkah, kata malaikat nakir, karjang babi tanya, ketiga denyoran. Saya datang ke Jambi, yang dulu Kiai Haji Nur Ali sering bertandang ke sana. Malah ketika datang, itu Tuan Guru Zahruddin bilang sama Pak Kiai Nur Ali, Nur, kalau aneh mati duluan, ente yang jadi imam sholat jenazah. Kalau ente duluan yang mati, ana yang jadi imam sholat jenazah. Ketika Kiai Nur Ali datang ke Jambi, beberapa hari ada di Jambi, jam 5 mau terbang pulang Jakarta, jam 9 Tuan Guru Zahruddin meninggal dunia. Pak Kiai Nur Ali nggak jadi pulang karena udah janji dia yang akan jadi imam sholat jenazah. Hati-hati kalau ngomong. Ntar pulang ngomong lagi yang begini.
Bang, gua dengar temennya Kiai Nur Ali ngomong begitu, Neng. Gua mau ngomong nih sama lo, kalau lo mati duluan, lo sampai sehari gua kawin duluan ya. Ya Allah. Jadi disuruh salaman sama Nabi, enggak ditentukan tempat, tidak ditentukan waktu, di pasar boleh, di gunung boleh, di tengah sawah boleh, di pasar boleh, di gunung boleh, di sawah boleh, apalagi di masjid. Ini ada orang kagak mau salaman. Habis sholat subuh selesai doa sallallahu ala Muhammad, dia pulang aja. Pakai salaman. Emang Nabi dulu habis sholat salaman, pakai nanya begitu. Lo gua kagak tahu, gua belum ada. Lihat Guru Marzuki, gurunya Kiai Haji Nur Ali, murid-muridnya jadi semua. Kiai Haji Nur Ali jadi di Ujung Harapan, Kiai Haji Mukhtar Tobroni jadi di Kaliabang, Kiai Haji Ahmad Junaidi jadi di Bogor Penggarutan, Kiai Haji Udoli jadi di Cikarang. Tempatnya udah dibagi-bagi. Begitu juga 4 imam madhab udah dibagi-bagi tempatnya. Imam Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas di Indonesia. Wahabi banyak di Saudi. Udah lu mah di Saudi aja, jangan ngacak-ngacak ke Ujung Harapan. Lu di sono aja udah dibagi-bagi. Kalau lu ada di sini timbul masalah. Dulu belum ada lu, nggak ada yang ngatain haul bid'ah. Pas ada lu, ada yang bilang haul bid'ah. Sono lu ke Saudi dan di sini. Udah dibagi-bagi. Syiah ada di Iran, catat Syiah di Iran, jangan di Indonesia. Kalau lu ada di Indonesia, menimbulkan masalah, ngerecokin orang yang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita asrofol baca rawi tadi, anak-anak sekarang pakai mukul rebana, orang Syiah mukulnya gagah. Ya Abbas, ya Abbas, begitu. Lu kagak pantas di Indonesia, lu di sono di Iran. Kalau lu di Indonesia jadi masalah, udah dibagi-bagi. Tuh. Ini Syiah suka ngatain sahabat Nabi, padahal sahabat Nabi dipuji oleh Allah dan Rasul. Terus saya terus nyanyi. Terus Ramana di mulut doang, ini ngomongnya. Sahabat dipuji oleh Allah, dipuji oleh Nabi, baik secara ijmaliyan maupun pardan. Dipuji secara global maupun perorangan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Isyarat ayat pujian dari Allah secara global untuk para sahabat. Mereka itulah para sahabat yang memiliki iman yang kuat. Itu dari Allah. Pujian Rasul secara global kepada para sahabat, ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku, kata Nabi, laksana
perjalanan hidup para sahabat kita bisa ambil contoh. Dengan kehidupan para sahabat ada substansi hidayah. Betapa brengseknya Sayyidina Umar sebelum masuk Islam jadi rajanya preman. Begitu masuk Islam, hidayah dapat kita ambil dari perjalanan hidup Sayyidina Umar. Itu dipuji secara global. Secara perorangan Nabi puji. Hasanatu Umar hasanatun min hasanati Abu Bakr Siddiq. Seluruh kebaikan yang dimiliki oleh Sayyidina Umar banding satu kebaikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa alasan Rasul puji seperti itu? Karena beliau Abu Bakar yang pertama masuk Islam, yang pertama beriman kepada Allah, kepada Rasulullah. Beliau laki-laki pertama yang membackup perjuangan Rasul. Beliau laki-laki yang pertama loyalitas yang tinggi membantu seluruh keperluan dakwah Nabi. Dipuji oleh Rasul. Sayyidina Umar dipuji oleh Nabi asyadul inkar, orang yang paling tegas terhadap kemungkaran. Saking tegasnya, Nabi pernah lihat Sayyidina Umar lagi gebukin setan, kayak begal motor, jeger. Rasul sampai berkata, Wallahi ya Ibnul Khattab, ma lakiyaka syaitanu illa bajjan wa salaka bajjan ghayra bajjika. Demi Allah, wahai Ibnul Khattab, seandainya setan ketemu dalam satu jalan yang sama, setan papagan apa? Papasan. Amprogan. Saya ambil yang ini aja dah, yang amprogan. Kalau papasan mulutnya tebukannya kecil, papagan kecil, amprog gede saudara, amprogan. Saya ambil yang gede aja dah. Seandainya setan, kata Nabi, amprogan dalam satu jalan yang sama, setan akan lebih memilih jalan lain ketimbang amprogan dengan kamu. Setan milih jalan lain daripada ketemu Sayyidina Umar, bisa digebukin lagi setan. Saking takutnya setan. Ya Allah, kalau masih ada Sayyidina Umar, takut nih kelompok LGBT. Sekarang merambah LGBT ke berbagai macam lapisan masyarakat. Artis terpengaruh juga. Gak usah disebut namanya. Yang terlibat itu untuk menjaga kode etik jurnalistik. Saiful Jamil. Daripada lu nanya ulangnya, mendingan gua kasih tahu. Di berbagai macam perguruan tinggi komunitas ini sudah masuk. Di kalangan para artis sudah masuk. Berani menentang statement para tokoh yang melarang kelompok itu. Berani nantang. Mana sekarang kelompok itu menghadap ke Presiden Jokowi minta dilegalkan di negeri ini. Ya Allah, tahu nih Jokowi ngasih apa kagak? Ngerada ribet juga kalau melihat.
ini dilegalkan oleh Jokowi di negeri kita, musibah apa yang akan terjadi? Karena dilaknat Allah. Lu enak udah minum, gue baru sampai. Gue minum aja. Dari Sunter masuk tol 14 lari 140. Takut kesini ditinggal. Karena saya bisa berdiri karena Pak Kiai Nur Ali lisadatun min izzihim aqdamuhum alal jibal illam akum minhum bali bi hubbihim izzul wajah. Setiap kita ini punya orang yang kita segani, yang kita muliakan, yang kita hormati. Saking kita cintanya, saking kita hormat kepadanya, saking kita agungi dia, boleh telapak kakinya ditaruh di jidat kita. Kalau bukan karena kita mencintai dia, gak bakal kita dipanggil ustaz. Gak bakal kita setiap malam dapat parcel 3. Karena pengaruh dia, kemuliaannya bisa kita dapat. Amin ya Rabbal. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Hadirin jamaah yang mulia, kelompok ini nanti tak bisa ketemu dengan Allah, tak diajak bicara oleh Allah. Salah satu la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzur ilaihim wa lahum adzabun alim. 3 kelompok manusia nanti di hari kiamat tak diajak bicara. Ya Allah, kita main ke rumah teman akrab. Waktu kita main, teman kita nggak ada roman-romannya, demen kita datang. Mukanya romannya kayak Bang Kempes. Kita ditegur enggak, dikeluarin minum enggak, disuruh duduk enggak, enak nggak dunia? Itu di dunia. Orang tidak menyapa kita, tidak memandang kita, tidak menegur kita, kita bingung. Apalagi nanti tidak dipandang oleh yang lahu ma fis samawati wa ma, dia yang memiliki segala apa yang ada di langit, dia yang memiliki segala apa yang ada di dunia, yang manusia rindu ingin berjumpa dengannya, tiba-tiba tidak menoleh, tidak bicara, tidak menegur, tidak dinaungi. Kepada siapa minta pertolongan? Yang pertama, yang tak bisa diajak bicara, didiamin oleh Allah, nggak dapat rahmat, nggak dapat ampunan. Syekhun zalim, orang tua yang zina. Itu laki sama perempuan, apalagi laki sama laki. Enak juga kagak. Perempuan sama perempuan mau ngadu apa? Kagak enak cewek sama cewek. Ya Allah. Tuh pertama yang tidak diajak bicara, pelaku zina termasuk LGBT.
Maka hati-hati, jangan sampai terpengaruh dengan proyek Yahudi. Itu LGBT, proyek Yahudi didanai oleh Yahudi untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Gavatar, proyek Yahudi untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Indonesia sudah lulus diuji. Belanda 350 tahun ingin menguasai negeri ini, nggak bisa. Lawan pakai Nurali, nggak bisa. Tapi saya khawatir belajar dari sejarah. Indonesia begitu kuat iman akidahnya, maka bisa hancur juga iman akidah bangsa Indonesia yang menghancurkan bendera-bendera yang berlambangkan iman akidah, baju-baju yang berlambangkan iman akidah. Benderanya la ilaha illallah, tapi ajarannya bertentangan dengan la ilaha illallah. Proyek Yahudi untuk menghancurkan Indonesia. Maka tetaplah kita di bawah naungan ajaran Pak Kiai Haji Nur Ali. Mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Pas jam 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.